Sudah bisa dilihat? Sudah. Tulisannya hilang? Sudah. Iya, hilang. Oke, ya bentar. Ya, kok hilang? Ya, hilang. Saya ulangi lagi. Baik, sudah nampak? Ini Bapak ada Belum. belum? Ya, Alhamdulillah. Ini ada suatu cerita ya kedahsyatan orang tua. Ini Bapak bacakan, kamu dengarkan ya anak-anak. Di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847 lahir seorang anak bernama panggilan Tommy. Dia lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja. Tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak-anak lainnya. Saat belajar di sekolah, Tommy tidak mampu untuk mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Oleh sebab itu, Tommy selalu mendapatkan nilai buruk dan mengecewakan. Sangat bodohnya anak ini dalam pandangan pihak sekolah, sehingga para guru memilih untuk angkat tangan dalam usaha mendidik Tommy. Pada suatu hari, guru sekolah Tommy memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat kepadanya. Guru tersebut berpesan, jangan buka surat ini di perjalanan, berikan kepada ibumu. Tommy kecil dengan gembira membawa surat itu pulang dan memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membacanya lalu menangis. Sambil berurai air mata, dia membaca surat itu dengan suara keras. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri, ujar sang ibu dengan suara lantang. Ibu Tommy berkata kepada Tommy bahwa kamu anak yang jenius, nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu. Ibunya kemudian menarik Tommy kecil ke rumah dan meninggalkan sekolah. Tommy menjalani pendidikan di rumah. Dengan demikian, Tommy pun belajar dengan bebas dan leluasa di rumahnya tanpa harus memikirkan nilai-nilai pelajaran yang harus dicapainya. Di rumah, Tommy pun melahap buku-buku ilmiah dewasa. Satu karakter yang luar biasa yang dimiliki Tommy adalah keingintahuannya yang luar biasa. Besar ditambah sifat dasarnya yang pantang menyerah menghadapi apapun. Karena ini, Tommy pun melakukan eksperimen-eksperimen hebat. Sebelum memasuki usia sekolah, Tommy sudah berhasil membedah hewan-hewan. Hal ini karena keinginan tahunya yang besar terhadap hewan-hewan sekitarnya. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Kisah homeschooler di usianya yang masih belia, Tommy sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran. Nih, Tommy pun naik menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Di usia ke-32 tahun ini, dunia tidak lagi gemerlap, gulita ketika malam hari. Tommy dianggap bodoh waktu kecil berhasil menciptakan bolam lampu pijar yang mengubah wajah dunia selamanya. Jauh sebelum ibunya wafat dan Tommy telah menjadi tokoh penemu ternama, suatu hari di rumah dia melihat-lihat barang lama keluarga. Ini, tiba-tiba dia melihat kertas surat terlipat di laci sebuah meja.
Dia membukanya dan membaca isinya. Putra anak Anda anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Demikianlah isi surat yang sesungguhnya yang dibawa dan diberikan Tommy kepada ibunya. Dahulu waktu sepulang sekolah. Tommy menangis berjam-jam setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis buku diarinya. Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh. Yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Jika Anda menikmati lampu yang sedang terang ini, jika anak-anak menikmati indahnya lampu, gemerlapnya lampu saat ini, lampu yang terang ini, ingatlah bahwa kita berhutang kepada seorang Thomas Alva Edison. Kedahsyatan kata ibu adalah rahasia membuat anak hebat dan bermanfaat atau dirinya hancur dengan kalimat laknat. Pilihan pada kita. Nih. Jadi anak-anak tidak ada di dunia ini anak yang bodoh. Jika kita berusaha terus membaca, terus belajar, maka seperti Tommy kecil tadi, dia akan menjadi hebat pada usia dewasanya. Meskipun pada saat remaja dia sudah sangat hebat. Dan ternyata ingat anak-anak. Orang tua terutama ibu, doa-doanya lebih berharga dari apapun. Intinya doa seorang ibu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ibu katakan atau yang ibu doakan, pasti Allah akan mengabulkannya. Ingat itu. Jadi kita harus kuat, kita harus belajar terus, meskipun saat ini masa pandemi, jangan berkecil hati. Kita harus tetap semangat. Oke? Oke anak-anak? Oke. Ya. Oke. Ya, jadi dari cerita ini tadi kalian harus bisa mengambil hikmahnya. Bahwa kata-kata seorang ibu sangat luar biasa, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti materi ini yang Bapak sampaikan ini tadi akan Bapak share lewat grup WA kelas kalian.